Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar? Sehat, Bu. Baik. Sudah masuk semua dalam ruangan? Sudah, Bu. Baik. Apakah sudah dibersihkan kelas? Sudah, Bu. Baik. Untuk lebih memudahkan kegiatan kita pada siang hari ini, pertama-tama dulu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan dan kita menyerahkan diri kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa kepada Ananda Karya Sauri Lolita supaya maju ke depan. Baik teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas pertolongan kami yang ada. Bapak di surga, kami berdoa kami sementara itu Tuhan kami akan memulaikan proses belajar mengajarkan kepada siang hari ini dan apa yang selalu menyertai supaya apa yang dipelajari hari ini itu dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus dan pengantar kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari silakan duduk kembali. Nah, karena kita telah menyerahkan diri kepada Tuhan dan biar kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Ananda Yeni Riang Lembu. Kepada Ananda disilakan. Silakan duduk kembali. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita pada hari ini, pertama-tama dulu Ibu mau bertanya buat anak-anak Ibu. Apakah masih ingat dengan pelajaran kita pada minggu sebelumnya? Ingat, Bu. Coba, apa itu materi kita sebelumnya? Norma dan keadilan dan macam-macam norma. Berarti anak-anak Ibu sudah belajar di rumah. Buktinya masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu temanya adalah
nanti silakan amati, silakan simak, dan silakan dengarkan ya, karena ada pertanyaan nanti yang telah Ibu siapkan. Apa saja nanti ya diamati saat Ibu putarkan video. Ini videonya ya, silakan ditonton. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 7. Nah, hari ini kita masih mempelajari pada bab 2 ya, yaitu tentang norma dan keadilan. Nah, untuk video kali ini kita akan memasuki pada pembahasan bagian poin B, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelum dimulai, seperti biasa, kalian siapkan dulu alat tulisnya ya. Kemudian kalian berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, kita harus tahu dulu nih, aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia pasti memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Nah, lalu pertanyaannya, dengan dibuatnya peraturan ini, apa sih fungsinya? Nah, ini akan dijelaskan ya di bawah mengenai fungsi aturan dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut. Ini dia fungsi aturan dalam bermasyarakat. Nah, ini yang pertama, kalian bisa lihat bahwa fungsinya itu adalah untuk pedoman dalam bertingkah laku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah norma ini memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Kemudian yang keduanya yaitu untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, norma ini tentunya mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Dan yang ketiga yaitu fungsinya untuk sistem pengendalian sosial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tingkah laku masyarakat ini diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Di dalam kehidupan pastilah ada yang namanya norma atau aturan yang mengatur kehidupan tersebut. Tanpa adanya norma, bayangkan maka akan terjadi ketidakaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam kehidupan bernegara pun kita diatur ya. Diaturnya dengan norma apa? Yaitu dengan norma hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa norma itu kan dibagi ke dalam 4 macam. Ya, diantaranya salah satunya yaitu ada norma hukum. Nah, norma hukum ini memang berbeda dengan norma-norma yang lainnya, tetapi tentu saja ada persamaannya. Persamaan dari keempat norma ini apa? Yaitu persamaannya adalah sama-sama untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya norma hukum dengan norma yang lainnya yaitu terletak pada sanksinya. Yang mana sanksi norma hukum ini memiliki peranan yang lebih besar ya dalam bernegara atau bermasyarakat ini karena sifatnya tegas, mengikat dan memaksa untuk seluruh warga negara. Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan negara hukum itu? Negara hukum adalah negara yang
berdasarkan segala sesuatunya, baik tindakan dari warga negara maupun pemerintahnya selalu berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut Dickey, negara hukum mengandung 3 unsur sebagai berikut. Sekali lagi, negara hukum mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah supremacy of law. Artinya adalah tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Kemudian yang keduanya adalah equality of before of law. Artinya adalah setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Jadi semuanya sama di depan hukum ya, tidak dibeda-bedakan. Kemudian yang ketiga adalah human right. Artinya adalah diakui dan dijamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Sebagai negara hukum, tentunya bangsa Indonesia harus menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah kalian memahami negara hukum yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian juga harus memahami, menyadari, dan melaksanakan hukum tersebut ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa norma hukum tidak dapat berjalan sendiri ya untuk mencapai tujuan keadilan. Jadi, sebuah aturan atau sebuah norma itu tidak dapat berjalan sendirinya untuk mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukanlah sebuah alat atau diperlukanlah alat-alat perlengkapan negara. Nah, alat-alat perlengkapan negara ini maksudnya bukan suatu benda, melainkan sebuah lembaga. Contohnya seperti lembaga kepolisian, jaksa, dan hakim. Nah, contohnya dalam suatu kasus misalkan untuk menyelesaikan masalah perdata atau pidana atau menyelesaikan masalah kejahatan, maka dilakukanlah penyelesaiannya itu oleh lembaga kepolisian. Nah, untuk diadilinya di mana? Misalkan di pengadilan oleh hakim dan jaksa. Nah, sekali lagi untuk menjalankan norma hukum ini perlu adanya alat-alat perlengkapan negara yang seperti tadi sudah dijelaskan. Contohnya seperti lembaga kepolisian, lembaga kehakiman, dan lembaga kejaksaan. Nah, jika seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib ya, dan pasti timbul kekacauan yang luar biasa di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Jadi, norma hukum ini harus ditegakkan karena setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Berbicara tentang keadilan, pengertian keadilan itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa keadilan itu berasal dari kata dasar adil, yang mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nah, ini dia tadi arti dari kata adil. Keadilan menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang atau seenaknya, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nah, keadilan juga harus mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan sangat berkaitan dengan kehidupan bersama, tentunya di lingkungan masyarakat. Nah, nilai-nilai keadilan yang seperti apa nih yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan? Nah, ini dia adalah nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Yang pertama adalah keadilan distributif.
yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Contohnya seperti kesejahteraan, kemudian pemerintah memberikan bantuan, subsidi dan lainnya. Dan yang kedua, kemudian di sini ada keadilan legal. Artinya yaitu hubungan keadilan antara warga kepada negara. Kalau tadi negara kepada warganya, sekarang warga negara terhadap negara. Contohnya apa? Contohnya adalah warga negara harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian membayar pajak dan yang lainnya. Nah, dan yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara sesama warga negara. Norma hukum ini wajib dipatuhi dalam setiap aspek, ya. Barang siapa yang melanggar suatu aturan hukum maka akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi ini biasanya disebut sebagai hukuman, ya, yaitu sesuatu yang menjadi ganjaran atau imbalan atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Nah, lalu apa saja hukumannya atau ganjarannya bagi siapapun yang melanggar hukum? Nah, di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa kalau hukuman pokok itu ada beberapa macam. Di antaranya ada hukuman mati, hukuman penjara, ada hukuman kurungan dan hukuman denda. Kemudian untuk hukuman tambahannya meliputi pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa norma hukum itu memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, keadilan ini diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak setiap warga negara dan adanya hukuman yang tegas bagi siapapun yang melanggar dari aturan yang berlaku tersebut. Dengan demikian dapat ditegakkannya keadilan di masyarakat. Nah, baiklah, kita simpulkan bahwa menegakkan hukum pada dasarnya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan. Jadi bukan hanya menegakkan peraturan tertulis saja, melainkan menegakkan nilai-nilai keadilan. Keadilan ini merupakan jiwa dari setiap norma. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikianlah penjelasan materi mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Semoga baik, itulah video yang telah kita putar, yang telah kita tayangkan, dan dengan sudah Ibu tayangkan video, pasti anak-anak Ibu sudah mengamati, ya, sudah menyimak, sudah mendengarkan tadi apa saja yang dijelaskan lewat video yang kita tayangkan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ya, buat anak-anak Ibu. Dengan sudah mengamati tadi video, apa saja yang anak-anak kami pelajari tadi? Silakan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dan nilai norma seperti keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan konkret. Bagus. Berarti anak Ibu telah mengamati tadi, ya. Nah, benar. Itulah hasil video tadi yang telah diamati. Nah, sekarang tugas anak-anak Ibu yaitu silakan bentuk kelompok. Dan ada tugas yang telah Ibu siapkan di lebar kertas peserta didik. Nah, biar lebih mendetail, langsung dibentuk kelompok. Kelompok A di sebelah sini, kelompok B di tengah, dan kelompok C
persiapkan nanti di lembar kertas peserta didik ini. Nah, ini nanti kelompok A, pertanyaan di sana yaitu amati dan pelajari bagaimana aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Apa saja aturan-aturan yang berlaku di sekolah kita? Bisa dipahami? Bisa. Di kelompok B, apa tujuan dan manfaat? Kita telah mengerti dan memahami aturan yang berlaku di sekolah. Ini ya, tugas kelompok B. Sekarang tugas kelompok C. Nah, tugasnya adalah buat kesimpulan apa arti penting aturan yang berlaku di sekolah kita di sini. Silakan kelompok C. Ya, silakan nak diskusikan. Setelah siap didiskusikan nanti, maka anak-anak mulai dari kelompok A, kelompok B dan C, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya nanti. Nah, dijawab ya dengan benar. Berundi baru dijawab dengan benar. Ya. Kelompok B, makanya jawab nak, pahami dulu soalnya apa yang dipertanyakan di sana. Ya. Begitu juga di kelompok A. Ada kesulitan kelompok A? Ya. Makanya jawab dengan tepat dan benar. Silakan kelompok C ya. Kelompok C sangat antusias ya, aktif semua dalam mengerjakan tugas yang telah disiapkan. Kelompok C ya, cukup semangat. Begitu juga kelompok B, cukup semangat. Cari ya, apa jawabannya? Apa saja aturan-aturan yang berlaku di sekolah kita di sini? Ya, kelompok C. Coba. Aku tuh kelompok B. Coba ya. Bagaimana kelompok A? Bagaimana kelompok A? Terus berarti aktif ya. Semua anggota kelompok A pada aktif semua. Coba.
Kelompok C diskusinya aktif ya. Kelompok B, ayo kelompok B. Siapa cepat selesai nanti berarti silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok A bagus, aktif. Juga kelompok B. Silakan Nak ya. Bagus. Ya, kelompok A semangat lagi. Nah, terus kelompok B ya. Cukup semangat. Ada kesulitan Nak? Silakan ya dicari. Kelompok A begitu juga ya. Semangatnya luar biasa. Cari jawaban yang paling tepat dan benar. Gimana kelompok A? Silakan ya. Cari jawabannya. Bagaimana kelompok A? Gimana? Gimana kelompok B? Bagus. Silakan ya. Cari apa jawabannya yang benar dan tepat. Bagus, kelompok C sangat aktif. Ya, anak ibu di kelompok C sangat aktif.
siap nanti, silakan mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Ya. Kelompok B antusias, semangat, mencari jawaban, akan diskusi. Silakan ya, kelompok A, B, dan C. Bagaimana kelompok B? Bagus, hampir selesai ya. Bagaimana kelompok C? Bagaimana? Bagaimana? Sudah selesai? Oke, bagus. Nah, bagaimana kelompok A? Sudah siap. Bagus. Ya. Dicek dulu, dicek kalau ada yang sedikit kurang tepat jawabannya, silakan ya. Begitu juga kelompok B. Kalau ada jawabannya kurang tepat, kurang benar, silakan dicek kembali, baru dipresentasikan ke depan hasil diskusinya nanti ya. Baik, karena waktu untuk diskusi sudah siap, sudah bisa ya, sudah bisa untuk mempresentasikan ke depan. Sudah. Bagaimana kelompok A? Sudah. Oke, kelompok B siap maju ke depan? Siap. Kelompok C? Siap. Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok A. Bagus, berarti kelompok A dulu yang duluan ya. Boleh kan kelompok C dan B? Boleh. Silakan. Kelompok A, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perhatikan ya kelompok B dan C. Baik teman-teman, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aturan yang berlaku di sekolah kita adalah tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Tujuan untuk mendisiplinkan waktu, manfaat pada diri sendiri supaya tidak terganggu belajar. Kesimpulan arti penting aturan supaya siswa dapat mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok A. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok B dan C, kami persilakan. Ada di kelompok C. Silakan. Bagaimana cara kita agar kita tidak sering terlambat untuk datang ke sekolah? Supaya kita tidak terlambat datang ke sekolah adalah harus bangun pagi-pagi dan cepat mempersiapkan diri datang ke sekolah. Bagaimana kelompok C? Apakah jawaban kami sudah benar?
Sudah benar. Baik, jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok B, kami persilakan. Ada dari kelompok B. Apa saja sanksi ketika kita terlambat datang ke sekolah? Sanksi ketika kita terlambat di sekolah adalah ditegur dan dinilai oleh guru. Bagaimana kelompok B? Apakah jawaban kami sudah benar? Sudah benar. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok A. Kami kembalikan kepada Anda. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok A dan hasil presentasi mereka sangat luar biasa. Berikan aplaus buat kelompok A. Silakan ke belakang. Terima kasih kelompok A. Sekarang siapa yang mau maju? Kelompok C. Baik, kelompok C dulu ya. Kelompok C, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aturan yang berlaku di sekolah kita adalah tidak boleh panjang rambut khususnya anak laki-laki. Tujuannya supaya tidak terganggu pada saat belajar. Manfaatnya pada diri sendiri, satu, membuat nyaman pada saat belajar, tidak diproses dan tidak diproses oleh guru. Kesimpulan arti penting aturan dengan tidak panjangnya rambut khususnya anak laki-laki tidak terganggu pada saat mengikuti proses belajar mengajar. Dengan rambut tidak panjang maka mendapat kenyamanan dan ketertiban. Sekian diskusi kami. Hasil diskusi kami, jika ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok A dan B, kami persilakan. Ada dari kelompok A, dipersilakan apa saja sanksi ketika anak laki-laki rambutnya panjang. Jika rambut panjang, khususnya anak laki-laki, maka akan dikenai sanksi, yaitu dipanggil di kantor dan juga akan dihukum dan juga tidak nyaman saat belajar. Apakah jawaban kami sudah pas? Sudah benar, kelompok A? Sudah benar. Jika ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok B, kami persilakan. Ada dari kelompok B, persilakan. Bagaimana kalau siswa itu punya aturan yang berlaku di sekolah? Satu, diproses guru di kantor dan dinasihati guru BK di kantor. Apakah jawaban kami sudah benar, kelompok B? Sudah benar. Sekian hasil diskusi kami kembalikan. Baik, demikian hasil presentasi kelompok C. Berikan aplaus buat kelompok C. Silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang kelompok B. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, kelompok B. Baik teman-teman, ini hasil diskusi kami dari kelompok B. Aturan yang berlaku di sekolah kita tidak boleh membawa benda tajam. Tujuannya agar terhindar dari masalah atau kekerasan. Manfaat untuk diri sendiri supaya adanya kenyamanan dan ketertiban dalam proses belajar mengajar. Kesimpulan arti penting aturan adalah supaya terhindar dari kekacauan dan kecelakaan. Demikian saja hasil diskusi kami dari kelompok B. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok A dan C, dipersilakan. Saya dari kelompok A. Silakan. Apa saja sanksi ketika siswa membawa benda tajam di sekolah?
Sanksi jika kita membawa benda tajam di sekolah, kita akan mendapatkan hukuman berat, contohnya ditegur dan dipanggil orang tua. Apakah jawaban kami sudah benar? Sudah benar. Apakah ada juga tanggapan atau pertanyaan dari kelompok C? Silakan. Bagaimana kita sebagai siswa tidak membawa benda tajam di sekolah? Jika kita tidak membawa benda tajam di sekolah, maka kita akan mendisiplinkan diri sendiri dan mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Apakah jawaban kami sudah benar? Sudah benar. Demikian saja hasil diskusi kami dari kelompok B. Kami kembali. Nah, demikian hasil presentasi dari kelompok B. Berikan aplaus buat kelompok B. Silakan kembali ke tempat. Nah, karena sudah siap dipresentasikan hasil diskusinya, nah, berarti anak-anak ibu sudah jelas ya apa tadi hasil video yang ibu tayangkan. Artinya sudah bisa dipresentasikan dan sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Sekarang ada soal evaluasi yang telah ibu siapkan. Silakan nanti dijawab, ya. Silakan dijawab dan setelah siap dijawab nanti silakan kumpulkan di depan. Ada soal bentuk pilihan ganda dan ada soal essay test, ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Silakan nak. Silakan disiram ya. Jawaban khusus pilihan ganda, mana jawaban yang benar. Dan silakan diisi di essay test. Silakan dijawab ya. Kasih waktu selama 10 menit. Silakan. Ada yang kurang jelas soalnya? Tidak, jelas semua? Terus akan dijawab ya.
Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi ya. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini, maka jawab soal yang telah Ibu siapkan. Gampang soalnya, rumit ya. Akan jawab dengan benar. Biar nilainya nanti dapat nilai-nilai yang baik, tinggi nanti nilainya. Ibu kasih kalau benar jawabannya. Bagaimana soal pilihan ganda? Bisa dijawab? Bisa. Berarti pinter ya anak ibu. Soal essay testnya bisa dijawab? Bisa. Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Pasti bisa. Silakan nak dijawab dengan benar. Ya. Soal pilihan ganda ada 5. Soal essay test ada 5. Jawab. Nah, mau habis waktu ya. Ya, mau habis waktu. Nah, ditulis namanya ya. Jangan lupa menulis nama. Nah, baik. Karena sudah habis waktu kita, maka silakan kumpulkan di depan. Yuk. Tertib ya. Silakan. Sebelah ini dulu, sebelah ini. Silakan. Semua wajib diserahkan ke depan. Hasil evaluasi
kita pada siang hari ini? Saya Bu, Bagus, silakan. mengenai fungsi norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Bagus. Berarti itu ya materi kita pada hari ini, yaitu tentang mengenai fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, apa fungsi norma hukum tersebut? Silakan. Sebagai alat rekayasa masyarakat. Bagus. Apalagi? Silakan. Sebagai senjata dalam konflik sosial. Bagus. Berarti itulah fungsi hukum, ya. Itulah fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kesimpulan materi kita sudah benar ya. Jawaban anak-anak ibu sudah benar. Itu ya fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kesimpulan materi kita pada siang hari ini yaitu memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang perlu dalam masyarakat dan sebagai sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan dan sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, itu ya kesimpulan materi kita pada arti penting norma dalam perwujudan keadilan. Ya, itu kesimpulan pada materi kita pada siang hari ini. Nah, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini dan kita lanjutkan pada minggu depan. Nah, demikian saja dan tadi kita telah mengawali dengan doa dan kita tutup dengan doa. Kepada Ananda Melvin Lembu, disilakan tutup kita dalam doa, silakan ke depan. Baik teman-teman, mari kita mengakhiri pembelajaran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran khusus atas penyertaan kepada kami. Sudah kami memulaikan pembelajaran kami ini, Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan semata-mata rasa kasih kami kepada kami semua. Tidak berasal dari kami Tuhan, selain puji dan